Bekerja di dunia perbankan selama 6 tahun, Alfius Ahmad memutuskan pensiun dini dan beralih profesi menjadi petani organik di Kabupaten Magelang. Ia merealisasikan hal ini karena ingin merealisasikan atau mewujudkan mimpinya untuk menciptakan pangan yang sehat bagi keluarga sekaligus menjadi cara untuk dirinya dalam melestarikan bumi. Keputusan menjadi petani organik Alfius ambil karena ia ingin merealisasikan mimpinya menjadi petani yang mampu menghasilkan pangan secara mandiri. Mimpinya terinspirasi dari game Harvest Moon, sebuah game yang membangun desa tentang bertani. Di lahan seluas 2.500 meter persegi, Alfius yang akrab disapa Ius menanam berbagai jenis sayur, seperti sawi, selada, cabai, kale, pakcoy, dan berbagai sayur mayur lainnya. Pertanian organik dipilih karena ia ingin memberikan hasil pangan yang sehat untuk keluarga tercinta sekaligus merawat tanah dan lingkungan di sekitar rumahnya. Di kebun organiknya, Alfius menggunakan pupuk organik yang ia buat secara mandiri. Di kebunnya, ia memelihara domba dengan kandang yang terintegrasi dengan kebun, sehingga dapat diolah menjadi pupuk kompos dengan proses fermentasi. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Mas Ius dan Mbak Malika. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Mas Ius dan Mbak Malika, apa kabar di sana? Hai, selamat siang. Kabar kami baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa, kita akan berdiskusi tentang perjalanan Mbak Malika dan Mas Ius dulu ya. Kalau gitu saya mau mulainya ke Mas Ius dulu nih. Yang sebelumnya menjadi seorang bankir ya di Jakarta yang notabene-nya banyak sekali orang ingin bekerja di sana karena mengejar kemapanan ya, ekonomi yang luar biasa tinggi karena di sini juga sebagai pusat perekonomian yang cukup baik di Jakarta. Ini malah memutuskan pensiun dini dan ke Magelang menjadi petani organik. Mas Ius, sebetulnya apa sih Mas ekspektasi Mas Ius ketika beralih profesi menjadi petani di Kabupaten Magelang? Ya, jadi sebelumnya kami di Jakarta itu kerja dengan rutinitas yang sedemikian hebat ya. Berangkat kerja itu pagi kita, pulangnya juga malam, jadi kita tidak ketemu matahari gitu. Jadi rutinitas seperti itu dilakukan setiap hari, tentu memberikan tekanan tersendiri terhadap kesehatan mental kita ya. Nah, jadi untuk membangun rumah tangga juga saya pikir kurang sempurna Bagi kami. ya. Jadi kita memutuskan untuk kita keras, saya tidak menyebutkan bahwa kalau suatu saat kita nikah, kita nggak membangun rumah tangganya di Jakarta, gitu. Supaya kita bisa mempunyai hidup waktu yang seimbang menurut takarannya. Seperti itu. Baik, jadi isunya adalah kesehatan mental ya, ingin menjadi pribadi yang betul-betul baik dan kesehatan mentalnya baik dan juga ingin menghasilkan sebuah ladang pangan yang sehat juga untuk keluarga tercinta, akhirnya memutuskan untuk menjadi petani organik di Kabupaten Magelang. Saya mau ke Mbak Malika kalau begitu. Mbak Malika, untuk beradaptasi apalagi perempuan mungkin yang sudah lama tinggal di Jakarta kemudian ke sebuah desa di Kabupaten Magelang, ini kan juga nggak gampang, Mbak Malika, harus ada sebuah proses ya, apalagi menjadi seorang petani ini juga butuh ilmu yang banyak, input yang banyak juga. Bagaimana proses adaptasinya dan mempelajari menjadi seorang petani di Kabupaten Magelang? Yes. Sebetulnya ini nggak luput dari support suamiku juga ya, karena ya itu tadi, berangkatnya karena kita memang nggak cocok mungkin ya dengan rutinitas yang ada di Jakarta. Even aku memang dari kecil sudah di Jakarta, tapi jujur aja memang aku lebih suka isu-isu tentang lingkungan. Aku lebih suka bergeraknya di bidang yang outdoor, entah di gunung, di pantai, dimanapun itu memang lebih ke sana. Terus ketemu sama Mas, ternyata kita punya visi yang sama dan cocok. Sebetulnya ini tuh angan-angan masa tua gitu. Kita dulu punya mimpi, nanti kalau anak kita sudah besar, kita tinggal di desa yuk bertani aja kayak di game yang aku suka mainin, Mas bilang gitu.
aku dulu main game Harvest Moon, nanti kita kayak gitu aja gitu. Terus ternyata Tuhan berkata lain, kita dikasih kesempatan lebih cepat untuk memulai karena ada satu dan lain hal, cuaca juga. Anak kami kebetulan nggak cocok sama cuaca yang terlalu panas di kota sebelumnya kita tinggal di Semarang. Nah, akhirnya kita mutusin, ya udah yuk kita coba cari desa lain yang mungkin kita bisa berkembang di situ. Kesulitannya cukup banyak karena pertama ya kita di Jakarta semua fasilitas itu kan mudah ya. Fasilitas apapun, terutama untuk mencari uang itu kan sangat mudah ya. Nah, tapi lambat laun aku pikir dimanapun kita tinggal, kesulitan dan kemudahan itu pasti udah ada porsinya masing-masing gitu. Dan karena memang kita punya visi yang sama, kita sejalan bareng-bareng, akhirnya kita juga belajar dari masyarakat ini. Syukurnya 3 tahun berjalan ini kita malah ngerasa nyaman banget dan sangat terbantu gitu. Dan ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan dulu gitu. Baik, jadi sudah awalnya itu memiliki frekuensi yang sama, visi yang sama dengan Mas Ius juga, sehingga jalan ke depannya lebih dipermudah ya. Saya kembali ke Mas Ius kalau begitu. Mas Ius, tadi kita lihat di tayangan, kayaknya seru sekali Mas, di pertanian luas begitu ya, bersama dengan istri, bahkan juga mengajarkan ke sang anak, si buah hati, si kecil diajarkan untuk bertani langsung ke lapangan. Saya ingin mengetahui Mas Ius, belajar jadi petani ini dari mana? Apalagi kalau menjadi petani organik kan juga tidak gampang ya, karena harus ada ketentuan tertentu, ada SOP tertentu yang berbeda dengan petani-petani yang menggunakan bahan-bahan kimia. Dan sejauh ini apa saja yang ditanam di lahan pertanian Mas Ius? Ya, mengenai pengetahuan kami tentang bertani secara organik, kami banyak belajar secara otodidak ya. Nah, memang kami tidak menempuh jalur pendidikan sebagai sarjana petani. Jadi kami belajar ya kami sering tanya, berkomunikasi dengan mereka juga, salah satunya melalui media sosial, yang namanya YouTube dari channel 1, itu sangat membantu kami dalam upgrade ilmu pengetahuan tentang ilmu bertani yang bagus, sehat, dan ramah. Jadi kalau di sini kami tanam karena kami masih prosesnya belajar ya, jadi kami nanti yang mudah seperti sawi, selada, kale, tomat, cabai juga ada, terong, padi juga kami tanam secara organik, lalu pisang yang paling banyak di sini. Nah, perawatannya sudah menyenangkan. Oke, luar biasa. Jadi belajarnya secara mandiri dari media sosial juga ya. Itu semua apakah cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk pangan keluarga, Mas Ius? Sangat cukup ya. Cukup. Kadang kita juga ada kelebihan, kita bagi ke tetangga atau ke rekan-rekan ini. Baik, jadi cukup ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nanti saya juga mau ke Mbak Malika, apakah dengan adanya pertanian yang bisa menghasilkan pangan untuk keluarga tercinta, tentunya juga pangan yang sehat ya, karena ini organik, juga mampu saving budget Mbak, bisa menghemat pengeluaran rumah tangga, dan kalau bisa menghemat, bisa dikasih spill-nya mungkin Mbak, kira-kira berapa persen begitu, agar pemirsa di rumah juga bisa terinspirasi menjadi petani di rumah, agar bisa saving our money, bisa menghemat pengeluaran kita. Tapi ditahan dulu ya Mbak Malika, kita akan bahas usai jeda Mbak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Ius dan Mbak Malika. Mbak Malika, saya ke Mbak Malika terlebih dulu ya, melanjutkan diskusi atau pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Ini luar biasa sekali, pasangan muda yang memutuskan untuk ke Kabupaten Magelang menjadi petani di sana. Mbak Malika, tadi di saat
lagi break atau jeda, sempat juga kita berdiskusi bahwa hasil kebunnya ini kan tidak dijual ke masyarakat ya, bahkan diberikan gitu secara cuma-cuma kepada warga di sekitar. Lalu bagaimana untuk mengelola keuangan? Karena kan kalau tidak ada income yang masuk juga membeli bibit atau benihnya juga sulit. Dan apakah dengan adanya sebuah lahan pertanian sendiri seperti yang Mbak Malika dan Mas Ius miliki ini juga sebetulnya menjadi solusi ya untuk menghemat pengeluaran ke pasar? Ya, betul banget. Karena kan kadang ya kita tinggal ambil aja dan cuman rebus-rebus aja itu udah cukup kan. Kayak pakai nasi dan sayuran yang ada di sini itu aja udah cukup. Dan untuk penghasilan kita juga, kebetulan kita punya homestay. Kita bisa bilangnya ini homestay atau ya bisa bilang homestay lah. Kita punya ruangan yang cukup, jadikan itu untuk homestay. Nah, lahan-lahan ini juga sebagai edukasi ke beberapa tamu kita yang datang gitu. Jadi selain kita dapat penghasilan dari penginapan ini, kita juga sekalian kasih sedikit wawasan mengenai apa yang sedang kita jalani saat ini, terutama yang lahan kebun pangannya kita sendiri gitu. Dan ada satu lagi, kami juga punya usaha yang dihandle sendiri sama Mas Ius. Kadang aku bantu semampuku. Kita punya lahan pertanian cabai gitu. Dan ini juga masih baru belajar. Oke, luar biasa. Ini menjadi tempat wisata sekaligus tempat edukasi juga ya. Bagaimana menjadi petani yang ramah lingkungan bagi para pengunjung di sana. Saya ke Mas Ius kalau begitu. Ini kan ada pertanian organik di sana yang juga mengintegrasikan dengan tempat hewan ya, menjadi sebuah pupuk kandang untuk pertanian di sana. Nah, ini bagaimana sistemnya, konsepnya agar ya lahan di sana hasilnya, kebunnya bisa betul-betul aman dan sehat untuk siapapun yang mengonsumsi? Ya, jadi selain kami menanam sayuran, kami juga belajar beternak. Untuk sebenarnya beternak ini sifatnya kalau orang desa itu seperti tracing ya. Jadi kita menanam. Nah, dari beternak itu kita akan menghasilkan limbah. Limbah ternak itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk organik tentunya. Nah, memang limbah ternak ini nggak bisa diaplikasikan ke tanaman secara langsung. Karena masih bahasanya petani itu masih panas, masih mentah. Jadi pernah saya aplikasikan secara langsung, tanamannya menjadi layu atau menjadi tumbuh banyak jamur. Jadi memang harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Kami tebu, bakteri starter, dan juga kita memasukkan bakteri-bakteri baik seperti Ribosoma ke dalamnya. Lalu kita cairan tersebut kita aduk ke dalam kotorannya. Lalu kita diamkan selama kurang lebih 2-3 minggu. Berikutnya kita nyatakan ini sudah matang dan sudah pakai. Dan tidak berbau dan tidak berbau. Oke, luar biasa. Jadi bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar untuk menjadi pupuk kandang ya. Dan hasilnya tentu juga sehat untuk kita. Saya masih ke Mas Ius. Mas Ius, apa yang paling Mas Ius dapatkan ketika switching dari pekerjaan yang lama menjadi seorang banker di Jakarta dan menjadi seorang petani sekarang di Kabupaten Magelang? Pasti kan ada perubahan yang signifikan dan ada begitu banyak hal positif yang didapatkan. Mungkin perubahan tersebut secara singkat bahasanya gini ya. Kalau di Jakarta kita itu mengisi rekening. Tapi kalau kita di sini, di desa, itu jiwanya kita yang terisi. Jadi kita di sini merasa menjadi manusia yang utuh, manusia yang bersih. Itu yang sangat terasa. Menjadi manusia yang betul-betul utuh. Kalau begitu saya pindah ke Mbak Malika. Kalau dari Mbak Malika, katanya juga saya dengar bisa jadi lebih mensyukuri apa yang ada, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dan bisa lebih hidup ke arah yang ramah lingkungan ya. Slow fashion bahkan juga diterapkan dalam daily life Mbak Malika. Ya, yang paling signifikan dari aku pribadi memang itu ya. Karena
kita nggak bisa bohong lah, hidup di Jakarta itu kan serba cepat, serba aku seperti apa, aku seperti ini, ajang pembuktian ya, mungkin ya kayak gitu. Dan aku akui pribadiku dulu juga seperti itu, misalnya lihat sesuatu, aku harus beli ini deh karena teman-temanku udah beli ini, atau keadaan lingkungan yang menuntut aku harus tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi gitu. Kadang sometimes hati nuraniku tuh berkata, aku udah cukup sebenarnya, tapi kenapa aku harus ya gitu. Dan anehnya aku melakukan terus gitu kan. Nah cuman setelah kita move ke sini, ya itu tadi ya, sisi spiritual kita juga semakin membaik gitu kan. Ditambah lagi mungkin lingkungan kita juga mulai pelan-pelan kan berganti. Terus semakin bertambahnya usia juga, kita semakin sadar kalau kita tuh hidup sebenarnya buat apa sih gitu. Untuk apa sih kita pakai ini, untuk apa gitu. Dan akhirnya aku memutuskan kayak, oh iya kita bisa loh cukup hanya dengan seperti ini aja gitu. Dan kita juga nggak perlu membuktikan siapa kita dengan apa yang kita pakai gitu. Bahkan orang lain pun bisa menilai kita itu tanpa harus melihat kita itu siapa gitu. Saya mulai saat ini tuh aku rasa syukurku tuh jauh lebih banyak daripada aku yang dulu. Gitu. Dan ternyata hidup minimalis itu sangat menyenangkan untuk kami juga. Oke, luar biasa. Jadi dapat insight baru yaitu belajar menjadi seorang minimalis ya, pelaku minimalis. Saya juga masih belajar nih bagaimana agar bisa menjadi minimalis karena ini ada banyak sekali input yang positif yang kita bisa dapatkan ya. Oke, saya masih ke Mbak Malika. Tadi di tayangan kita juga melihat ada si kecil buah hati yang ikutan bertani mencabut sayur begitu ya. Ini boleh diceritakan Mbak Malika, kenapa mengajarkan pertanian juga ke anak-anak yang notabene-nya masih kecil sekali, masih balita kalau tidak salah tadi? Ya, kalau lagi ya, ini juga aku belajar dari suamiku kembali ya, karena beliau juga yang akhirnya mencontohkan kami apa yang dia apa yang ada dalam mimpinya dia realisasikan dan dia tularkan kepadaku dan anakku. Nah, aku cuman berpikir kayak gini, anak itu kan pencontoh ya, jadi kita berikan dia contoh aja, nggak usah. Kita nggak pernah sih ngajak dia sebenarnya awalnya, cuma tiba-tiba anak ini tuh selalu penasaran sama apa yang kita lakuin gitu. Jadi pelan-pelan, oh mau gitu kan. Ternyata anaknya happy gitu, dan itu adalah salah satu stimulasi juga. Dia akan grounding, dia lebih dekat dengan alam, energi-energi positif juga mulai masuk ke dalam tubuhnya dia dengan dia terus bergerak, dia dekat dengan alam, dia berinteraksi dengan kami, dan dia tahu proses. Dia ambil tanaman ini sampai jadi masakan, sampai dia mau makannya, dia tahu prosesnya kayak gitu. Itu menurutku salah satu, bukan salah satu ya, banyak sekali dampak baiknya terhadap putri kami gitu. Oke, jadi ini seperti pelajaran hidup yang betul-betul diajarkan langsung di lapangan ya, langsung diajarkan di pertanian. Dan yang paling penting adalah diajarkan untuk berproses, melihat sebuah proses luar biasa sekali. Kalau kita ke anak-anak, masih membahas tentang si kecil tadi, kalau untuk memberikan pangan, makanan ke mereka, mereka kan pasti juga suka milih-milih ya. Nah ini kan Mas Ius dan Mbak Malika petani yang notabene-nya suka makan sayuran tentunya. Bagaimana juga bisa menanamkan hal untuk menyukai sayuran ke anak-anak, karena sayuran kan sekali lagi mungkin tidak begitu disukai anak-anak. Bagaimana bisa agar anak-anak switching gitu, bisa menyukai juga apa yang sudah ia rawat dari nol, yaitu sayur-sayuran itu sendiri? Nah ini cerita lucu lagi ya. Jadi sebetulnya aku pribadi itu nggak suka sayur. Aku pribadi itu nggak suka sayur. Yang pertama kali bikin aku makan sayur itu Mas, dan itu aku terpaksa awalnya. Jadi Mas itu memberikan cara lain yang lebih menyenangkan untuk menyukai sayur, gitu ya. Nah akhirnya setelah beliau mengenalkan aku sampai aku akhirnya, oh iya ternyata sayur itu juga enak ya gitu. Dan akhirnya kita pakai metode itu untuk Sima, karena nggak bisa dipungkirin anak itu juga akan ada momen dia bosan dan dia milih-milih makanan kan. Nah gimana caranya si anak ini mau makan tapi dengan cara yang menyenangkan, ditambah lagi kalau dia ngelihat orang tuanya juga melakukan hal yang sama, balik lagi anak itu pasti mencontoh gitu. Tapi sometimes kalau memang dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa, kita kasih dia waktu, tapi kita coba cara lain yang mungkin memang dia suka gitu, sampai akhirnya dia jadi mau makan sayur juga. Gitu. Baik, kuncinya orang tua harus menjadi role model ya, karena
anak-anak itu akan selalu meniru orang tua di rumah. Saya ke Mas Ius kalau begitu. Mas Ius, menjadi seorang petani apalagi organik ini kan tidak mudah ya. Tentu ada begitu banyak hambatan, tantangan dan rintangan, terutama di hama. Nah, ini bagaimana menangani persoalan ini, Mas? Iya, memang salah satu tantangan besar petani organik ini adalah sama, karena sebagian besar tetangga kami bertani itu tidak dengan mencapai. Jadi kalau kita membuat pestisida organik itu sudah nggak mempan, gitu lah. Karena cuma satu-satunya kami Mas, yang teman-teman secara organik. Jadi kami menemukan cara yang paling efektif, yaitu kita bed, lalu kita bikin pelindung semacam dom sederhana itu kita tutup dengan jadi, kalau sebelumnya mungkin awal-awal kita nanam di sini baru keluar 3 daun sudah habis sama serangga. Jadi dengan insect net tersebut cukup efektif menghalau serangan daun tanpa kita perlu tanda kutip ya. Seperti itu. Baik, lalu untuk mengelola kebun atau pertanian di tempat Mas Ius berada gimana, Mas? Karena kalau kita lihat di tayangan tadi pertaniannya kan luas sekali ya. Untuk mengelolanya mungkin 2 orang, Mas Ius dan Mbak Malika, kan pasti akan sulit. Apakah juga mempekerjakan orang di sekitar sana? Ya, jadi untuk pertaniannya cabai luasnya sekitar 2.000 itu. Untuk perawatan dan metodenya itu murni dari, karena saya menjadikan dan itu tidak ada satu metode yang 100% pasti dia berfungsi dengan itu. Memang kita perlu kita harus terjun langsung dan kita mengamati secara langsung. Jadi untuk perawatan full itu dari saya sendiri. Kalau untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang relatif berat seperti cangkul, tong rumput yang menghasil dan itu swasta dan kami, jadi kami berdayakan dan lebih baik, jadi memberdayakan orang di sekitar juga ya, sekaligus memberikan input yang baik ya, karena ini hal yang baik menjadi seorang petani organik. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini juga bisa memberikan insight baru kepada pemirsa di rumah bahwa menjadi seorang petani organik di sebuah desa itu bukanlah hal yang buruk, justru kita akan banyak sekali mendapatkan hal-hal yang positif. Terima kasih Mbak Malika dan Mas Ius telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, salam buat si kecil di sana. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.